Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Liawati Jafar. Saya dari program studi pendidikan geografi kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan resensi dari sebuah novel yang saya baca yang berjudul Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Jadi, penulis dari novel Dilan ini yaitu Pidi Baik dengan jumlah halaman 348 halaman dan diterbitkan pada tahun 2016. Jadi, orientasi dari buku Dilan, Dia Adalah Milikku, judul novel karya Pidi Baik adalah tahun 1990. Pidi Baik adalah seorang penulis dari Bandung yang memiliki selera humor yang tinggi. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Milea Adnan Hussein. Ia menjadi tokoh aku dalam cerita ini. Ia tinggal di kawasan Selipi, Jakarta, namun bersama keluarganya harus berpindah ke kawasan Buah Batu, Bandung, tinggal di rumah neneknya yang telah ditinggalkan. Ia pindah dikarenakan harus mengikuti ayahnya, yang seorang tentara yang harus pindah tugas ke Bandung. Baik, sinopsis dari buku novel Dilan yaitu Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 menggambarkan cerita cinta dua pemuda di Bandung pada dekade 90-an. Cerita dimulai dengan seorang pelajar bernama Dilan yang terpesona oleh siswa baru dari SMA di Jakarta, Milea. Dilan memiliki berbagai materi untuk mendekati dan menarik perhatian Milea. Dimulai dengan berperilaku sebagai seorang peramal, berpura-pura menjadi pelayan kantin, dan berbagai perhatian kecil lainnya yang diberikan untuk melunakkan hati Milea. Pada awalnya, Milea menolak semua perhatian dari Dilan karena memikirkan pacarnya yang berada di Jakarta. Namun, saat Milea mengunjungi Jakarta untuk berpartisipasi dalam Olimpiade, pacarnya Benny menunjukkan sikap buruknya yang diakuinya timbul karena akibat cemburu melihat Milea makan bersama pria lain. Karena insiden tersebut, Milea dan Benny memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, dan Milea mulai membuka hatinya untuk Dilan. Meskipun hubungan mereka baik-baik saja, tapi sifat Dilan sebagai panglima tempur dalam geng motornya menimbulkan sedikit ketegangan dalam hubungan tersebut. Dilan yang setia kepada sahabatnya dan tak ragu untuk membela jika temannya dalam kesulitan, berseberangan dengan Milea yang tidak suka perilaku Dilan yang gemar berkelahi dan terlibat tawuran, menyebabkan perselisihan di antara mereka dan saling menuduh. Dengan dukungan dari teman dan keluarga, mereka berusaha untuk saling memahami dan memaafkan satu sama lain. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak menggunakan bahasa yang formal yang mudah dipahami, tetapi mencakup beberapa ungkapan dalam bahasa Sunda yang menambah nuansa khas Bandung. Namun ada terjemahan agar pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Kemudian, evaluasi dari novel ini. Kelebihan buku ini yaitu memiliki sampul yang berwarna biru terang yang menampilkan ilustrasi Dilan sebagai murid SMA yang duduk di samping sepeda motornya yang dicintainya. Selain itu, penulis seringkali menyertakan ilustrasi sederhana namun menawan yang dapat merangsang imajinasi pembaca. Cerita ini disampaikan dengan bahasa yang santai dan penuh humor, yang justru memperkaya pengalaman pembaca tanpa mengganggu konsentrasi pembaca. Justru hal ini bisa memberikan kesan unik bagi pembaca yang ingin menikmati saat-saat santai atau untuk menyegarkan pikiran setelah menjalankan aktivitas yang melelahkan. Selain itu, strategi Dilan untuk merebut hati Milea dan cara kedewasaan mereka berdua dalam menangani masalah yang dihadapi bisa menjadi teladan bagi para pembaca. Mungkin kekurangan dari buku ini yaitu karena latar belakang cerita berfungsi di tahun 1990. Terdapat beberapa ungkapan atau lelucon yang mungkin kurang sesuai atau sulit dipahami oleh pembaca generasi milenial. Cerita ini menggambarkan sosok Dilan dari perspektif Milea yang membuat keseluruhan narasi terlalu fokus pada kisah hidup Dilan dan bukan pada karakter-karakter pendukung lainnya. Mungkin itu saja ringkasan dari atau ulasan dari novel yang saya baca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan, itu tetap yang terbaik. Terima kasih untuk sudah mau bersamaku melalui banyak hal yang kita lalui. Semua itu adalah waktu yang baik yang begitu indah untuk dikenang. Dulu kita pernah berharap kita akan selalu bisa bersama-sama. Dulu aku merasa aku akan selama-lamanya denganmu ketika ketawa di atas motor. Mudah-mudahan kita kuat. Sekuat kehidupan, cinta dan pemahaman. Rasa sedih dan kegagalan tidak selalu berarti kekalahan. Sekarang yang tetap di dalam diriku adalah kenangan.